kita membuat susu satpam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita kedatangan juga ini Bapak Ketua Umum Abu Jabi, Bapak Sofyan Yakub di studio Abu Jabi. Selamat siang Pak. Selamat siang. Siang Bapak. Terima kasih banyak, suatu kehormatan buat saya diundang di studio Abu Jabi ini. Siap. Siap Bapak. Terima kasih. Siap. Hari ini kita langsung aja Pak. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mau kita bahas hari ini. Mungkin saya mulai dulu dari Bimo. Ya. Saya perkenalkan juga ini. Oh ya. Kita Bimo. Halo. Untuk langsung saja nih ya. Iya, kita Oke. langsung aja kali Bim. Kita mau ngomongin apa nih Oke. Bim, hari ini Bim? Ini kan kita mau ngomongin masalah tentang security Bapak. Terus banyak curhatan juga masuk ke Abu Jabi via medsos itu Pak, ya kan. Terus banyak satpam itu juga yang masih sedih, gajinya tuh nggak sesuai, terus kontraknya juga ada yang nggak sesuai, banyak juga yang tidak ada payung hukumnya. Itu gimana itu Pak sebenarnya Pak? Apakah ada tanggapan sendiri dari Abu Jabi sendiri Pak? Oke, baik. Terima kasih. Ini pertanyaannya bagus sekali. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu legal, Ya. dasar hukum. Itu Undang-Undang Kepolisian nomor 2 pasal 3 yang berbunyi, Pak, undang-undang itu pelaksana fungsi kepolisian adalah anggota kepolisian negara Republik Indonesia dibantu oleh 3, yaitu yang pertama yang membantunya adalah PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Yang kedua yaitu Polsus kehutanan, Polsus kereta api. Kemudian yang ketiga bentuk-bentuk Pam Swakarsa. Nah itu ya, bentuk-bentuk. Di sana dasar daripada adanya satpam itu, Security. ya, security itu ya. Nah, di sini dia diatur oleh peraturan kepolisian bahwa ada satpam, ada satkamling. Jadi tidak semua. Sekarang ini kan masih babaliut. Sekarang ini masih kacau balau. Kacau balau. Ya semua itu mengatakan satpam. Enggak. Satpam itu adalah satuan pengamanan yang telah mempunyai sertifikasi, yaitu Gada Pratama, Gada Madya, dan Gada Utama. Gada Pratama itu adalah pelaksana terdepan atau security, yang penjaga-penjaga lah ya, satpam ini. Yang kedua Gada Madya itu chief security. Yang ketiga Gada Utama itu tingkat manager. Oh, siap. Berarti untuk bisa menjadi seorang security itu tidak hanya sekedar mengaku-ngaku itu tidak bisa berarti Pak ya. Ada pelatihannya khusus sendiri dan ada itunya sendiri Pak ya. Ya, benar sekali. Jadi satpam itu sudah dilindungi oleh hukum. Oh. Sudah punya legalitas. Nah, itu maksudnya Pak. Ya, jadi kalau yang ngaku-ngaku itu ya tidak punya. Oh, siap. Coba kalau kita lihat, tanya dia. Ada Gada Pratama? Ada. Berarti dia pakai seragam, ada tanda yang besar, kayak tanda kewenangan kepolisian. Seperti chief. Itu siap. tanda kewenangan. Dia berwenang untuk memeriksa identitas seseorang. Dia berwenang melakukan tindakan-tindakan kepolisian, yaitu penjaturan, penjagaan, patroli, dan sebagainya. Itu kewenangan. Tidak semua. Jadi kalau Bapak itu di-stop oleh seseorang, minta tanda pengawalan, jangan mau. Bahwa itu tanya, kau punya kewenangan atau tidak? Kalau tidak punya kewenangan, ditolak. Anda tidak punya kewenangan. Anggotanya atau tidak gitu ya Pak ya? Iya, Anda tidak punya kewenangan untuk meminta tanda pengenal saya. Jadi kalau satpam itu yang sudah punya kewenangan, dia bisa jaga di pintu gerbang, dia bisa melihat KTP, dia bisa memeriksa SIM. Boleh. Ini namanya dia pelaksana fungsi kepolisian terbatas. Ya, kepolisian terbatas non-justisial. Terbatas di lingkungannya. Kalau dia bertugas di pabrik, di lingkungan pabrik. Siap. Kalau dia bertugas di jalan tol, sepanjang jalan tol, itu kewenangannya. Oh. Kewenangan apa? Kewenangan kepolisian. Jadi sudah punya dasar.
Nah, ini yang banyak berteriak-teriak ini, yang satpam asal-asalan. Kalau pakai helm, ada tulisannya PKD, yaitu pengamanan KRPDW. Semaunya. Semaunya sendiri. Pengamanan semaunya. Nah, ini yang suka berteriak. Wah, kami tidak begini. Tunggu dulu. Kita tanya, Anda satpam? Iya. Anda dari perusahaan apa? Ada perusahaannya, ada BUJP-nya atau Industrial Security. Di luar, di dalam negeri BUJP, Badan Usaha Jasa Pengamanan. Beda tipis sih Pak, kalau sudah berbicara masalah KPD itu Pak, antara preman dengan satpam kalau begitu ya Pak ya? Ya, betul sekali. Ya, jadi banyak nih preman-preman, apakah yang penagih utang dan sebagainya. Jadi itu bukan satpam, itu preman. Ya. Nah, itu makanya dibagi di dalam peraturan kepolisian, ada satkamling, ada satpam. Boleh satu tempat perumahan membuat pengamanan sendiri, satkamling namanya, bukan satpam. Seragamnya boleh pakai sarung, boleh. Di Bali namanya pecalang. Pecalang di Bali. Itu boleh pakai pakaian itu, boleh. Bebas dia. Dia misalnya di pondok pesantren dia pakai sorban, boleh saja. Tidak masalah. Tapi satkamling dan tidak punya kewenangan. Tidak punya kewenangan. Tidak punya, seperti tadi yang dibilang, tidak memerlukan kualifikasi khusus Pak ya, berarti Pak ya, tidak perlu pelatihan khusus seperti seorang satpam. Ya, betul sekali. Tidak. Kalau satpam itu ada pelatihan khusus. Ya, dia Gada Pratama itu ada diberikan oleh Polri, diatur oleh Polri. Ya, itu undang-undangnya mengatur apa saja pelajaran sehingga dia mendapat kualifikasi itu. Siap. 130 jam itu untuk Gada Pratama sendiri sepertinya. Ya, betul sekali. 130 jam itu dengan kurang lebih 1 minggu. 1 minggu di tempat pelatihan sehingga dia nanti dites, baru dinyatakan bahwa dia sah untuk mendapat sertifikat satpam. Punya kewenangan kepolisian terbatas. Dan untuk, ini Pak, saya mau tanya nih, kalau misalkan ada nih yang mau menjadi seorang security, apakah dia harus ikut dalam satu perusahaan dulu atau bisa mandiri Pak? Misalkan saya nih, Pak, saya mau jadi satpam, apakah saya harus ikut ke perusahaan dulu atau saya bisa langsung ikut pelatihannya atau bagaimana itu Pak? Persyaratannya untuk dia bisa menjadi security, dia harus punya sertifikat, Pak. Oh ya. Dia harus sertifikat dulu. Dia mau jadi security sebagai apa? Sebagai anggota biasa, dia mesti ada latihan Gada Pratama. Iya. Tapi kalau dia mau jadi komandan peloton, komandan itu Gada Madya. Nah, itu pelajarannya lain lagi. Diberikan manajemen. Kemudian bisa juga dia sebagai Gada Utama. Gada Utama itu tingkatan manajer. Dia bisa membuat perusahaan sendiri. Jadi dia harus ada, pertama dia harus punya dulu sertifikat seperti itu. Siapa Pak? Siap. Saya lanjut. Mungkin kita lanjut banyak curhatan nih Bim dari netizen di TikTok nih. Saya bacakan ya Pak ya. Banyak BUJP yang banting dan obral harga serta manajemen fee yang diobral untuk hanya mendapatkan portfolio. Bagaimana menurut Bapak itu? Ya, ini masalah yang terjadi hampir seluruh Indonesia. Ya. Hampir seluruh Indonesia. Ya, seperti itu memang sedang diatur. Akan keluar yaitu peraturan kepolisian yang akan ditandatangani oleh Kapolri, yaitu Pembinwas BUJP, Pembinaan Pengawasan Badan Usaha Jasa Pengamanan. Di sana diatur bagaimana pengaturannya. Itu ada seperti itu ya. Tidak boleh fee berapa persen sebagainya. Kemudian juga kita masih menunggu kode etik.
Dari siap. Binwas Pedo Etik, dari Binwas BUJP, nanti ada kode etik BUJP. Jadi terhadap BUJP yang melanggar, ada ketentuan, ada sanksi yang diberikan. Berarti itu sudah sedang digodok begitu ya Pak ya? Ya betul. Proses. Sekarang udah kita sudah selama 1 tahun yang lalu, tahun 2024, kita beberapa kali mengadakan diskusi panjang. Ya. Ya, hampir kita di hotel 1 minggu dari pagi sampai sore terus menggodok pasal demi pasal dari Binwas BUJP, pembinaan pengawasan. Kemudian kita mengatur dengan kode etik halal. Ya, kita berdoa saja mudah-mudahan bisa ditandatangani oleh Kapolri, ya, Binwas BUJP dan kode etik ini. Jadi persoalan ini bisa diatasi. Ya. Satu lagi Pak, kehebatan Satpam ini selalu dipublikasikan. Padahal tidak semua Satpam sejahtera. Nyatanya saya mengabdi 35 tahun sampai sekarang gajinya hanya cukup untuk makan. Alias mereka masih dalam kesejahteraannya masih di bawah Pak. Bagaimana Bapak menanggapi itu Pak? Ya, benar. Jadi Satpam ini diatur, pelaksana tugasnya diatur oleh peraturan kepolisian, pelaksana tugas ya. Kemudian gajinya diatur oleh Depnaker, Departemen Tenaga Kerja. Gajinya, aturan gajinya. Ini juga masih disusun terus. Kerjasama kita mengadakan rapat beberapa kali dengan Departemen Tenaga Kerja. Kita membuat susu Satpam, itu struktur upah, struktur upah Satpam. Nah, di sini juga memang belum. Ya, kita masih sedih ya, sudah berjalan begini, ya, memang belum ada undang-undang. Ya. Sedangkan pembantu rumah tangga sudah ada undang-undang, undang-undang pembantu rumah tangga, meningkat dia. Ya. Namanya bukan babu lagi, sudah asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga. Karena sudah ada undang-undang. Ya. Itu cleaning service sudah ada undang-undang. Satpam sampai saat ini belum ada undang-undangnya. Ya. Jadi hanya diatur oleh peraturan kepolisian, ya, Perpol dan Perkap. Peraturan Kapolri. Ya, ya, kita sudah berusaha. Ya, saya sudah minta waktu di Komisi 3 DPR. Saya sudah bikin surat tertulis di Komisi 3 DPR. Sampai saat ini kita belum diberi waktu. Kita mau dengar pendapat, kita mau menyampaikan. Sebab ini Komisi 3 DPR ini kan partner dari Polri. Siap. Kita mau menyampaikan ini keluhan-keluhan dari daerah-daerah seperti ini. Siapa? Sudah diatur, ya. Banyak hal-hal yang diatur oleh Satpam, kita mengatur seperti itu, kita ikuti aturan-aturan itu semua. Mungkin Bimo mau Oh ya, untuk ini Pak, saya bacakan ya Pak ya. Sampai saat ini Satpam tidak punya payung hukum, jadi dalam bertugas harus pintar dan cermat. Jangan bertindak gegabah kalau ada masalah, untung kalau pihak PT atau vendor ikut membantu. Kalau tidak, tanggung risiko sendiri. Itu dari Bapak sendiri itu bagaimana Pak? Ada yang ngomong seperti itu Pak? Ya, ini yang masih salah ya. Kalau dia sudah mengikuti pendidikan, pelatihan Gada Pratama, pasti dia tahu bahwa Satpam itu sudah punya dasar hukum. Ya, sudah punya legalitas. Yang paling kuat Satpam ini dasar hukumnya Undang-Undang Kepolisian. Pasal 3. Pasal 3 itu. Yang disebutkannya bentuk-bentuk Pam Swakarsa. Bentuk-bentuk Swakarsa, Satpam dan Satkamling. Itu dasar dulu. Ditambah lagi legalitasnya Perpol, Perkap yang mengatur seperti itu. Jadi mereka boleh melakukan fungsi kepolisian terbatas. Apa fungsi kepolisian? Fungsi reserse, mengamankan TKP, ya, fungsi lalu lintas, mengatur lalu lintas, Pemeriksaan. ya, pemeriksaan, fungsi intelijen, yaitu kita dia mengawasi full bucket, ya, mencurigai orang dan sebagainya, ini bawa bom atau tidak, fungsi intelijen, fungsi Binmas, mengadakan pembinaan, mengajak orang, menawarkan bentuk 3S,
senyum, sapa, salam. Itu fungsi-fungsi kepolisian. Fungsi-fungsi kepolisian itu dipegang oleh Satpam. Sama. Fungsi kepolisian, tapi dia terbatas. Terbatas di lingkungan kerja. Dan non-justisial. Kalau polisi pro justisia, kalau Satpam non justisial. Ya, jadi tidak membawa ke, ya, jadi tindakannya banyak preventif. Banyak preventif. Ya. Oke. Lalu mungkin kita cerita sama Bapak ini mungkin tentang ini ya Bim. Apa? Yang undang-undang yang 6 di cover itu bidang usaha Pak. Nah. 6 bidang usaha yang di cover oleh undang-undang mengenai Satpam, Pak. Oke, terima kasih. Saya bicara dengan 6 bidang usaha ini adalah Abu Dhabi. Siap. Abu Dhabi itu asosiasi. Asosiasi itu artinya perkumpulan. Perkumpulan apa? Perkumpulan badan usaha. Jadi pengusaha. Apa yang diusahakan di Abu Dhabi? Ada 6 bidang usaha. Bidang usaha pertama, bidang usaha penyediaan tenaga satpam. Ya, bidang usaha tenaga satpam. Kedua, bidang usaha pelatihan. Mengadakan pelatihan yang saya katakan tadi. Ya, siap. Ya, bidang usaha ketiga, konsultasi keamanan. Ya. Sekarang ini banyak. Kita sudah mencoba untuk bekerja sama dengan Kadin. Karena mereka berteriak. Banyak pengusaha-pengusaha yang lari keluar Indonesia karena dikejar-kejar, karena dibalak oleh preman, Pak. Preman itu, Pak. Preman. Nah, ini kita masuk bekerja sama. Kita mengadakan konsultasi, kita mengadakan survei. Perusahaan itu akan dibangun di mana? Misalnya di Tangerang. Kita survei ATHG, ancamannya, tantangan, hambatan, gangguan. Kemudian kita memberikan solusi kepada perusahaan itu. Kira-kira nanti di sekitar sini akan ada preman ini. Nah, kita coba bagaimana caranya mengatasi preman ini. Di mana letaknya? Nah, itu yang bidang usaha konsultasi. Kemudian bidang usaha perdagangan peralatan keamanan. Dagang CCTV, dagang drone itu, Pak. Dagang drone, ya, dagang alat-alat perekam. Ini bidang usaha di bawah Abu Dhabi. Ya, kemudian bidang pengangkutan barang-barang berharga dan dokumentasi, pengangkutan uang. Bank menggunakan BOJP, mengangkut dari Jakarta ke daerah-daerah. Pengangkutan minyak. Ini juga bidang usaha kita. Kemudian yang terakhir, bidang usahanya yaitu penggunaan anjing pelacak atau K9. Itu 6 bidang usaha. 6 bidang usaha bergabung di dalam Abu Dhabi. Nah, tugas kita setiap ada badan usaha akan mendirikan perusahaan-perusahaan itu, kita mengadakan pemeriksaan bekerjasama dengan kepolisian. Kemudian kita mengeluarkan SRIO, surat rekomendasi izin operasional. Dari SRIO kita dibawa ke Polda untuk diterbitkan SIO, surat izin operasional. Nah, ini 6 bidang usaha ya, cukup besar usaha-usaha yang kita lakukan ini, dan kita bergerak Abu Dhabi ini di 30 provinsi. Kita bergerak mulai dari Aceh sampai ke Papua. Dan yang ini yang baru kita resmikan di tahun 2025 ini, yaitu BPD Nusa Tenggara NTT di Kupang, kemudian BPD Kaltara Kalimantan Utara di Tarakan. Ini sudah ada semua kita. Ya. Salah satu organisasi yang terbesar di Kadin yaitu Abu Dhabi. Abu Dhabi ini karena sudah banyak. Membernya sudah banyak. Ya. 4.000. Oke. Untuk tadi Bapak bicara tentang undang-undang. Satpam kita belum di-cover oleh undang-undang. Lalu Pak, kalau terjadi apa-apa tuh, siapa Pak yang bantuin Pak? Begini ya. Memang berlaku aturan-aturan umum.
Ya. Yang dikatakan di dalam kitab undang-undang hukum pidana, barang siapa itu perorangan. Jadi kalau dia melakukan tindakan pidana, dia bertanggung jawab perorangan. Ya, misalnya ada satu BOJP mempekerjakan satpam, nggak usah tahu, saya kasih tahu tempatnya. Kemudian satpamnya menangkap pencuri, dipukul, Ya. mati pencurinya. Ya dialah yang bertanggung jawab. Si satpamnya ini yang bertanggung jawab. Karena itu pidana yang dia lakukan. Ya, jadi dia berurusan, diproses secara hukum. Bagaimana BOJP-nya? BOJP-nya ini ditindak melalui kode etik. Oh. Ya, BOJP-nya ini ditindak. Nanti ada sidang kode etik. BOJP-nya ditindak. Apa yang sudah dilakukan selama ini, kenapa sampai itu, apakah mereka sudah mentaati aturan-aturan yang dibuat dan sebagainya. BOJP ini kita proses melalui sidang kode etik. Kode etik melalui Abu Dhabi begitu ya Pak ya? Ya, ya. Kode etik ini ada dibuat antara Polri, Abu Dhabi. Kalau gitu, APSI apa kerjanya Pak? APSI ini Asosiasi Profesi Satpam. Asosiasi profesi. Jadi dia meningkatkan profesi satpam itu, membina satpam itu. Jadi kalau ada satpamnya brengsek, ya APSI lah. Oh, siap. Jadi tetapi kerjasama. Jadi dia kalau Abu Dhabi ini badan usaha, Siap. kalau APSI itu Profesinya. profesi satpam. Itu sebabnya APSI itu banyak bergerak di bidang pendidikan, peningkatan profesi. Bekerja sama APSI menentukan berapa jam pelajaran, untuk berapa jam pelajaran ditentukan antara Binmas Mabes Polri dengan APSI. Dia menentukan itu pelajaran. Oh iya. Mau tanya, berarti mohon maaf nih Bapak, dari security sendiri belum, apakah sudah ada serikatnya Pak? Sama kayak misalkan dari buruh pabrik itu kan ada serikat pekerjanya. Apakah dari security sendiri itu apakah ada Pak? Kita untuk satpam sudah ada ketentuannya, kita tidak boleh masuk ke dalam serikat buruh dan sebagainya. Siap. Ada ketentuan, sudah ada ketentuan. Kita menjaga keamanan. Jadi kita tidak boleh masuk serikat-serikat, serikat buruh, enggak ada. Enggak boleh masuk, enggak boleh ikut serikat-serikat itu. Jadi itu sudah ada aturannya. Sudah diatur seperti itu. Ada undang-undangnya. Ada undang-undang, udah ada undang-undang. Oh, berarti jadi tegas itu Pak ya? Ya, dilarang masuk serikat. Kalau ada pabrik itu ada serikat buruh. Ya, betul. Satpam tidak boleh masuk. Tidak boleh. Jadi hanya menjaga saja. Jadi kalau dia ikut-ikut buruh, nanti demo segala, lama-lama tutup pabrik itu. Tapi masih Pak Baliut nih Pak, masih acak-acakan menurut saya, karena ada perusahaan yang pakai koperasi sendiri Pak, ya kan? Koperasi sendiri, dia rekrut satpamnya melalui outsourcing sendiri. Akhirnya BUJP yang lain ini kan mati gitu Pak. Kita rebutan udah manajemen fee-nya gontok-gontokan gitu ya kan. Perusahaan-perusahaan mega-mega besar ini juga punya koperasi sendiri. Itu gimana tuh Pak ya? Ya. Ini yang sedang kita permasalahkan ya. Sudah beberapa kali membuat surat kepada Pak Erick Thohir ya, bahwa ada beberapa perusahaan-perusahaan itu yang monopoli. Jadi dia membuat bagaimana ya? Jadi pensiunan dari karyawan itu membuat koperasi. Ya. Jadi masuk kantong kiri, keluar kantong kanan. Jadi perusahaannya itu bikin sendiri. Nah ini yang tidak boleh, ya monopoli itu. Tapi kita sudah coba untuk menertibkan ini. Jadi kalau dia membuat BUJP, ya silakan membuat badan usaha. Ada persyaratan-persyaratannya. Badan usaha itu ada persyaratannya.
Tidak gampang, banyak. Ada 28 persyaratan untuk menjadi itu. Tidak mudah, tidak gampang. Ya, ini di Indonesia seperti itu. Kalau di Jepang itu lebih keras. Kalau ada mantan bekas preman, Yakuza namanya, Ya. tidak boleh membuat BOJP. Tidak boleh membuat BOJP. Tapi di sini belum begitu tertib. Ya, di Indonesia ini ya masih seenak udelnya. Ya, masih PKB tadi itu. ya bikin ya semua ya. Karena kita lihat satu bikin begini, ini bikin begitu. Ya belum tertib lah. Saya katakan belum tertib. Ya memang perlu waktu penertiban itu, perlu pengertian dari semua pihak. Ya. Perlu kerjasama Tapi juga. kita makin menuju ke sana pelan-pelan, makin tertib. Menjadi lebih baik. Kita coba untuk bekerja sama dengan Asosiasi Asia Pacific Security Association. Kita undang negara-negara luar, bagaimana mereka mengatur mengenai security di dalam negerinya. Kita belajar dari dia, sehingga pelan-pelan kita berikan pengertian. Ini tidak lain ya, kata kuncinya dari Polri dan dari DPR. Dari Polri dan ada goodwill, ada political will, mau tidak menertibkan ini. Kalau tidak ada semangat untuk menertibkan ini, ya masih tetap seperti ini. Ya, dia bikin sendiri. Enak udahnya, dia bikin sendiri. Sekarang ini sudah saya lihat plat nomor saja. Ada nomor dari polisi, ada nomor dari tentara, ini ada nomor dari DPR, ada nomor dari Jaksa Agung. Wah, udah kacau-kacau. Iya. Jadi sudah seperti itu, ya. Oke. Ada lagi Bim? Kita ngomongin apa lagi nih Bim? Netizen lagi? mungkin ada lagi Pak. Baik, mungkin saya tutup sampai di sini dulu Pak. Apa Bapak ada pesan-pesan untuk satpam-satpam di Indonesia? Ya, saya cuma berpesan coba untuk kita mulai menertibkan diri. Ini banyak hal-hal yang bisa kita lakukan ke depan. Kita bisa membantu. Misalnya ada dari sini di Jakarta ini ada forum Betawi Rempuk, ada anak buahnya Hercules yang sekarang ikut mengamankan itu. Coba, mari kita tertibkan, kita jadikan dia satpam, kita berikan ilmu, kita berikan kewenangan, ya. Ditertibkan berarti Pak ya. Ya, kita tertibkan. Nah, kita ajak. Saya coba untuk merangkul. Ya, saya ajak untuk merangkul. Mari daripada liar. Jadi kita bukan pasukan liar, kita malu. Di luar negeri orang-orang luar saja masuk ke Indonesia lihat begini masih kacau. Ya, betul Pak. Kacau. Berbeda berarti sangat berbeda Pak ya dari luar sendiri sama di Indonesia. Untuk satpamnya sendiri jauh berbeda kah atau bagaimana Pak? Mungkin saya bisa bantu Bim. Ini adalah efek domino menurut saya Bim. Oh ya. Efek domino dari kenapa banyak investasi sekarang yang lari tuh Bim. Oh. Ya kan? Oke. Iya. Terima Betul juga kasih, sih. setuju nggak tuh ya? Betul juga. Iya. Investasi lari karena Preman-preman ini. Baik. Itu dulu. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan pihak-pihak yang tadi Bapak sebutkan mendengar pesan ini. Kita harap di tangan Bapak Komjen Pol Purnawirawan Sofyan Yakub, Abu Jabi makin jaya, Satpam Indonesia juga makin jaya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih banyak Bapak. Terima kasih. And